Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020. Dan hari ini kita akan menggunakan liturgi ibadah Minggu Trinitas Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema Menjadi Saksi Iman. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Muliakan Allah Bapa kini dan selamanya. Kidung Jemaat nomor 242. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita menghadap tahta Bapa dalam indahnya saat yang teduh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Saat ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami menjadi saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau curahkan bagi kami anugerah dan berkat senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata demikian. Dan beberapa orang yang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. 1 Korintus
pasal 6 ayat yang ke-11. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian bersama, tiap orang harus tahu. PKJ 281. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Pembacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 14 Juni 2020 terambil dari Kitab Kejadian 17 ayat yang ke-1 hingga ke-15. Dengan perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata,
Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Yang mendengarkan dan memeliharanya berbahagialah. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada Minggu 14 Juni 2020 ini, nas yang akan kita renungkan dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi ada beberapa perikop di sana, yaitu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Yesus memanggil ke-12 rasul, dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ada 3 perikop di sana. Saya tidak membacakan nas ini untuk kita, dan saya berharap Bapak Ibu di rumah bisa membacakannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya memulai dari sebuah data ya. Data dari berita online yang saya baca pada 6 Juni 2020 yang lalu, bahwa positif corona di Indonesia itu berjumlah 30.000 lebih. Dan yang meninggal dunia itu ada 1.800 lebih. Dan sementara yang sembuh yaitu 9.900 atau mendekati 10.000. Jemaat Tuhan, data di atas mau memperlihatkan bahwa virus corona itu bisa mengancam jiwa manusia. Tetapi dari sisi yang lain juga mau mengatakan bahwa ada harapan untuk sembuh itu sangat besar sekali. Jadi pesannya adalah tetap waspada, tetapi juga kita jangan lalu hidup dalam ketakutan dan kepanikan, bahwa selalu ada harapan. Itu pesannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita mengalami sakit, maka itu akan berpengaruh besar akan aktivitas kita. Kita menjadi malas, tidak bersemangat, badan terasa lemas, lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, setiap orang yang sakit tidak mampu melakukan segala macam kewajibannya. Tetapi pada saat yang sama juga
tidak mampu menerima haknya. Maka banyak orang yang sakit permanen misalnya, lalu dipensiunkan dari pekerjaannya dan tidak bisa menerima gaji lagi. Kita bisa membayangkan bila itu terjadi, karena bukan hanya berdampak terhadap dirinya, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Hidup lalu menjadi tidak ada harapan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di samping yang saya sebutkan di atas yang dialami oleh seseorang yang sakit, akan lebih menderita lagi apabila yang bersangkutan dihakimi oleh pemahaman bahwa sakitnya adalah akibat dosanya. Secara fisik dia benar-benar mengalami atau merasakan sakit itu. Tetapi tekanan psikologis dia juga terbeban dan sangat menderita. Misalnya kita bisa membayangkan ada cerita di sana sini tentang mereka yang sakit karena positif corona. Kita bisa melihat misalnya mereka diambil dengan protokoler yang sangat ketat, dengan ambulan, menggunakan baju APD, bunyi sirene dan lain-lain. Ditambah lagi mereka dijauhkan dan ditakutkan. Bukankah itu sesungguhnya sebuah beban penderitaan yang luar biasa yang mereka hadapi? Cuma Tuhan, kita setuju memang apabila ada yang sakit, misalnya karena positif corona, harus dikarantina dan tidak bebas dikunjungi. Pasti kita menyetujuinya. Tetapi bukan untuk dijauhkan atau ditakuti. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, teks kita pada hari ini yaitu dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat 8. Ada 3 perikop seperti saya katakan di atas. Haruslah kita pahami mulai dari ayat 1. Sebab semua itu rentetan panjang dari karya Yesus menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Baik yang sakit fisik, misalnya lumpuh, buta, sakit pendarahan. Dan juga mereka yang tidak diterima seperti Matius si pemungut cukai, yang dimana dia merasa terbeban karena pekerjaannya termasuk dianggap berdosa. Jemaat Tuhan, dalam pemahaman Yudaism, setiap orang yang sakit dianggap orang yang berdosa. Dan Matius si pemungut cukai itu dianggap orang yang berdosa. Dalam istilah yang lain itu termasuk orang yang terhilang. Dan mereka-mereka itu yang disembuhkan oleh Yesus sekaligus diterima oleh Yesus. Maka dalam konteks inilah Yesus selalu mengatakan dalam Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38 bahwa tuaian itu sungguh banyak. Artinya yang mau Yesus gambarkan sebagai tuaian sungguh banyak itulah mereka-mereka yang tersisih, yang kehilangan pengharapan. Mereka yang tidak diterima karena dianggap berdosa. Itu yang mau digambarkan oleh Yesus. Sekaligus juga dia mau mengatakan untuk memenangkan mereka-mereka itu, justru kita sedang krisis pekerja atau kekurangan pekerjaan. Atau dengan kata lain, Yesus mau mengatakan mereka itu sedang membutuhkan keberpihakan dan penerimaan. Dan orang yang bisa berpihak dan menerima mereka sangat sedikit. Oleh sebab itu ketika Yesus menyembuhkan dan menerima si Matius pemungut cukai itu, pesan terdalam di balik ini adalah bahwa kita semua, baik yang sehat
ataupun yang sakit adalah milik Allah dan semua bernilai di mata Allah. Itu sesungguhnya pesannya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal ini yang harus kita hayati. Seandainya saja kita sakit dan sakit itu tidak sembuh-sembuh, maka jangan pernah kecewa, karena Allah sesungguhnya telah berpihak dan menerima kita. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mengalami sakit, tapi dia bersyukur sekalipun tidak sembuh atau sakit yang dia alami itu, dan tetap ia bermegah dalam Tuhan dengan mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan demikian pada akhirnya bahwa kehidupan kita, entah dalam keadaan sakit, entah dalam keadaan sehat, haruslah memperlihatkan gaya hidup yang menggambarkan keberpihakan dan penerimaan Allah itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil contoh misalnya, apabila kita dengan setia mencuci tangan kita, harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, dan itu kita lakukan dengan disiplin. Hal tersebut kita lakukan bukan karena kita takut mati, tetapi itu merupakan normal yang baru dalam upaya menghargai keberpihakan Allah dalam kehidupan kita. Dalam arti yang lain bahwa kita sedang tidak merayakan kematian, tetapi kita merayakan kehidupan. Kita merayakan kehidupan karena sesungguhnya Allah berpihak dalam kehidupan kita. Allah menerima kita sehingga kita bernilai, berarti di matanya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada sisi yang lain, bahwa penerimaan dan keberpihakan Allah harus dibangun dalam arak-arakan bersama. Dan itu dibangun bersama sang pemilik kehidupan itu sendiri. Hal itu yang ditegaskan dalam Matius pasal 9 ayat 38 yang berbunyi, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Maka Yesus memanggil para murid dan Matius mencatat nama-nama para rasul atau murid Tuhan Yesus itu dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang keempat. Hal itu bukan dalam rangka bahwa Yesus membangun kekuatan politis, bukan. Apa artinya lah dengan jumlah misalnya 12 orang itu. Tetapi itu agar terbangun pelayanan bersama di atas prinsip pelayanan yang sama, berdasarkan kehendak sang pemilik kehidupan itu sendiri. Artinya apabila kita terlibat mengerjakan kebaikan Allah seperti misalnya menjadi donatur, membagi sembako, menolong dan membantu orang sakit, membantu orang lemah, dan lain-lain. Kita mengerjakan itu karena Allah telah lebih dulu mengerjakannya untuk kita.
Karena Allah telah menerima kita dan membuat kita bernilai di matanya. Karena kita bersyukur, kita telah menjadi saksi iman dan termasuk pekerja-pekerja yang sedikit orang mau mengerjakannya. Itu artinya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya saya menutup perenungan kita hari ini dengan membuat kesimpulan kecil. Yaitu tentang prinsip pelayanan yang dimaksudkan itu. Prinsip yang pertama adalah menjaga idealisme pelayanan seperti yang terdapat atau dikatakan dalam Matius pasal 10 ayat 5 yang berbunyi, janganlah kamu menyimpang ke jalan orang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, berpihaklah kepada yang lemah dan tersisih, serta yang tidak dianggap. Seperti ditegaskan dalam Matius pasal 10 ayat 8 yang berbunyi, sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Dan prinsip yang ketiga adalah bergantunglah dan berpengharapanlah pada Tuhan yang telah menerima kita dan memakai kita menjadi alatnya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Selamat hari Minggu, tetap menjadi saksi iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama angkat pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku,
Jemaat Tuhan sekalian, mari saya ajak kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan sujud di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dan yang telah mencurahkan Roh Kudus agar kami mampu menjadi saksi-Mu dan yang telah mengeruniakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami walaupun dari rumah masing-masing masih bisa beribadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Entah kami dalam keadaan sakit atau sehat, kami tetap mampu menjadi saksi iman bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidup kami. Dan kami boleh menampakkan semua itu dalam hidup kami. Karena yang kami rayakan adalah kehidupan. Tuhan kiranya terus-menerus mengutus para pengerja-Mu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk warga jemaat GKI DKI Jakarta. Bersama juga dengan warga jemaat GKI dimanapun berada. Dalam banyak pekerjaan atau profesi yang ditekuni mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai mereka. Dan kami semua menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, apakah di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan datang melawat mereka, memberikan kesembuhan sekaligus meneguhkan iman dan pengharapan mereka. Sekalipun dalam keadaan sakit, sesungguhnya kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan mereka dan juga dalam kehidupan kami sekalian. Mereka tetap diberi semangat untuk mengerjakan kebaikan Tuhan walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Sakit, penyakit dan apapun tantangan yang kami hadapi tetap memungkinkan kami menjadi saksi iman, baik dalam pekerjaan, perbuatan maupun kesaksian iman. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang berduka cita. Tuhan kiranya yang menghibur dan menguatkan mereka. Dalam duka cita pun kasih karunia Tuhan tetap dirasakan. Bila saat ini bangsa kami sedang menghadapi wabah COVID-19 dan kami akan memasuki cara hidup yang baru, kiranya Tuhan menolong bangsa kami, pemimpin kami atau seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan menuntun kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengasihi dan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk para pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu dan siapa saja yang melibatkan diri dalam pelayanan di gereja GKI DKI Jakarta atau di jemaat-jemaat lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan roh hikmat dan akal budi sehingga kami mampu melayani dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk orang tua, para sepuh GKI yang telah menunjukkan kesetiaan baik dalam kehidupan bergereja dan keteladanan hidup. Kiranya mereka tetap menjadi teladan yang hidup bagi kami semua ya Tuhan. Untuk warga jemaat Tuhan yang telah mengabdikan diri dan dipercaya dalam banyak profesi, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang dipercaya sebagai pejabat negara dalam banyak tingkatan. Bersama mereka yang dipercaya oleh rakyat yang duduk di DPR RI, di DPD RI. Kiranya Tuhan menuntun mereka. Anugerahkanlah roh hikmat akal budi sehingga mereka boleh mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Untuk generasi muda gereja dan anak-anak, biarlah mereka menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan terus bertumbuh dalam kehidupan gereja-Mu. Ada banyak hal, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap mencintai Tuhan, mencintai gereja tempat mereka bertumbuh. Dan mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di masyarakat, dimanapun mereka berada ya Tuhan.
harapan dan doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, bangkit, dan naik ke sorga, yang telah menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus, dan yang selalu menguatkan dan mengajar kami untuk tekun berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat masing-masing boleh menyerahkan persembahannya kepada jemaatnya masing-masing dan bisa mengirimkan juga ke rekening GKE DKI Jakarta atau Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dan nas pengantar bagi kita, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami, melewati usaha dan pekerjaan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu dengan menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namamu, menunjang pelayanan di gereja kami masing-masing. Dan juga Tuhan, teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis, majelis yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, mencurahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengelola keuangan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selama
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Sebelum kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama angkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Saya undang jemaat berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena boleh bersama-sama dengan jemaat GKI DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Kita berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber hidupku. Kaulah kehidupanku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhan.